Ini menjatuhkan, menggugurkan tesis Kiai Haji Imad yang hanya berkutat pada permasalahan-permasalahan nama yang tidak sama. Ada beberapa nama yang kurang dan semacamnya, dan sangat-sangat lemah apa yang beliau sampaikan, narasikan. Itu masih diperdebatkan. Jadi tes DNA bukan solusi, bukan. Tes DNA dan kitab sezaman ini yang ditelan, yang dikonsumsi oleh orang-orang melalui pernyataan Kiai Haji Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belajar. Pada episode kali ini saya akan membahas secara singkat permasalahan inti dari awal sampai sekarang mengenai tesis Kiai Haji Imad yang banyak problem, banyak permasalahan di tulisan-tulisan beliau. Seperti dalam video sebelumnya saya bilang, ini adalah permasalahan nasab. Maka ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nasab itu harus berpedoman pada kitab nasab. Jelas, itu poin yang penting. Sedangkan Kiai Haji Imad, beliau tidak pernah membawa referensi dari kitab-kitab nasab mengenai ketetapan nasab. Jikalau memang beliau memberikan pedoman, namun pedoman tersebut beliau buat sendiri. Yang pertama, harus ada kitab nasab yang sezaman yang menyebutkan tentang nasab seseorang. Abdullah yang dipermasalahkan, Ubaidillah, dan beliau mengesampingkan semua kitab-kitab nasab yang menyebut nama Ubaidillah. Padahal kapasitas beliau itu bukan seorang ahli nasab. Ketika beliau memberi syarat harus ada kitab nasab yang sezaman yang menyebutkan jalur di atas tokoh nasab, itu yang menjadi problem. Problemnya itu, dari mana beliau mendapatkan kata-kata itu? Tapi beliau malah menyebutkan dalam kitab Bahrul Madhab. Beliau mengatakan tulus zaman sebagai mengartikannya sepanjang zaman. Maka ini yang keliru. Dan ternyata setelah dalam beberapa perjalanannya, dan seperti terbaru ini ada muncul tampil sebuah manuskrip dari ulama Madura, yaitu Kiai Haji Hanan, yang memberikan manuskrip, menunjukkan manuskrip silsilah Wali Songo, dan ternyata itu menjadi penguat bagi silsilah para habaib. Mengambil pedoman dalam membuat kitab nasab, seorang ahli nasab tidak harus mengutip dari suatu kitab nasab yang lain. Namun seorang ahli nasab bisa mengambil ketetapan nasab, membuat jalur nasab itu dengan melihat dari data-data yang lain, tidak hanya dari kitab nasab yang sezaman. Karena dalam kitab sezaman tidak ditemukan nama seseorang, maka ahli nasab bukan berarti tidak boleh mencari dari data-data yang lain. Misalkan contoh, Sayyidina As-Sakron dalam kitabnya menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah. Ketika beliau menyebutkan hal ini, kan beliau sudah mengatakan itu menurut dari kitab-kitab yang beliau temukan. Tidak harus dari kitab nasab. Al-Janadi, kitab tarikh sejarah, dan dalam kitab-kitab Al-Awaji itu menyebutkan hal serupa. Dan beliau tidak hanya sendirian seperti yang pernah saya katakan pada video sebelumnya. Beliau tidak sendirian mengatakan Ubaidillah adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Beliau bukan hanya menyucukkan 3 nama yang sama, kan Imam As-Sakron bukan anak SD. Kalau anak SD ketika melihat nama seseorang dalam buku, kemudian sama dengan nama ayah temannya, dia kira yang pengarang buku itu ayah temannya karena namanya sama. Itu anak SD. Kalau Imam As-Sakron kan tidak. Beliau mencari data, beliau sebagai ahli nasab cari data.
Jadi dari awal permasalahan Kiai Haji Iman ini memang permasalahannya beliau tidak menerima kitab-kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah karena dalam kitab sesama tidak disebutkan. Nah ini yang jadi permasalahan. Ini mengada-ngada beliau. Dan kemudian sekarang muncul manuskrip dari Kiai Haji Hanan yang menyebutkan nasab-nasab Wali Songo ke atas itu sama dengan yang disebutkan Ba'alawi, para habaib. Namun ada yang tidak mirip, ada yang tidak sama. Jika hanya ada ketidaksamaan dalam 1, 2, 3 nama, itu bukan masalah. Tapi intinya dalam jalur tersebut seseorang yang disebut dalam kitab manuskrip Kiai Haji Hanan dan silsilah para Ba'alawi itu memang sama. Ada Khalid Qasam, ada Faqih Muqaddam, ada Al-Haddad, ada Amul Faqih. Di keduanya sama-sama, urutannya sama-sama, cuma ada beberapa orang yang tidak sama. Nah, itu tidak bermasalah. Saya beri contoh. Dalam kitab-kitab banyak yang mengatakan menyebutkan jalur nasab itu tidak presisi persis. Ini ya saya beri contoh. Dalam kitab Mu'jamu Qabailil Arab, ini menyebutkan tentang nasab Imam Idris, ayah dari Imam Qatadah. Imam Qatadah itu mempunyai ayah namanya Idris. Idris bin Muta'in bin Abdul Karim bin Musa bin Isa bin Sulaiman bin Abdullah bin Musa al-Jaun bin Abdullah bin Hasan al-Musanna bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun menyebutkan Qatadah bin Idris bin Muta'in bin Abdul Karim bin Musa bin Isa bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah bin Musa al-Jaun. Oke, kita perbandingkan dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun dengan Tarikh al-Islam tahun Ibnu Khaldun tahun 808, Tarikhul Islam tahun 748. Lebih muda Ibnu Khaldun ya. Dalam Ibnu Khaldun menyebutkan Idris punya ayah Muta'in, punya ayah Abdul Karim. Tarikh Islam, Idris punya ayah Muta'in, punya ayah Abdul Karim. Dalam kitab Ibnu Khaldun terus punya ayah Musa, punya ayah Isa. Sedangkan Tarikh Islam, Abdul Karim punya ayah Isa. Langsung Isa, tidak menyebutkan Musa. Yang pertama. Kemudian Isa mempunyai ayah Sulaiman, punya ayah Musa al-Jun. Dalam Ibnu Khaldun, dalam Tarikh Islam, Isa punya ayah Husain, punya ayah Sulaiman, punya ayah Ali, punya ayah Abdullah, punya ayah Muhammad, punya ayah Musa, punya ayah Abdullah, punya ayah Musa lagi. Itu dalam dua kitab perbedaan itu banyak muncul. Malah bukan cuma 2-3 orang yang tidak disebutkan dalam jalurnya. Abdul Juman juga. Mari kita perbandingkan. Imam Qatadah di sini, Qatadah punya ayah Idris, punya ayah Muta'in, punya ayah Abdul Karim, Isa, Husain, Sulaiman, Ali, Hasan, Ali bin Abi Thalib. Ini banyak yang terpangkas nama-nama tersebut. Namun intinya Imam Qatadah itu keturunan dari Sayyidina Rasulullah SAW. Kan seperti itu yang jadi inti yang dibahas. Imam Qatadah keturunan Rasulullah. Nah, jika ada permasalahan nama-nama yang tidak disebutkan dalam kitab, sebagian kitab disebutkan, dalam kitab yang lain tidak disebutkan, nah itu memang tidak bermasalah. Dari manuskrip Kiai Haji Hanan dan silsilah Rabithah Alawiyah ternyata mereka memiliki ketersambungan. Ada Khalid Qasam, ada Sahib Mirbad, ada Al-Haddad, dan semuanya hampir mirip. Namun ada yang di Kiai Haji Hanan itu ada Muhammad sejalur dengan Ahmad dan seterusnya. Ini dibantah oleh Kiai Haji Iman. Namun esensinya kan bukan di situ. Keabsahan keturunan Ba'alawi ini yang jadi tujuan, yang jadi pembahasan. Pokok pembahasannya kan ini adalah membahas tentang keabsahan nasab Ba'alawi.
Masalah ada beberapa nama yang tidak sama, kan itu wajar. Ada yang kurang, ada yang lebih. Dalam permasalahan nasab tidak bermasalah. Nah sekarang ketika Kiai Haji Hanan menunjukkan manuskrip yang memang sangat kuat mirip dengan silsilah Ba'alawi para habaib, ini menjatuhkan, menggugurkan tesis Kiai Haji Imad yang hanya berkutat pada permasalahan-permasalahan nama yang tidak sama, ada beberapa nama yang kurang dan semacamnya. Tuh, itu bukan masalah. Ini dalam Imam Qatadah, dalam beberapa kitab nasab, dan dalam satu kitab nasab lain halaman penyebutannya tidak sama. Nah, memang tidak harus presisi. Namun secara keseluruhan, secara keabsahan, dari apa yang dilihat dari kitab nasab tersebut dan dari manuskrip dan silsilah yang ada, kan memang benar adanya jalur tersebut. Jadi kita pas suluk, as-Samarqandi, as-Sakron saling mengaitkan, kan itu berarti saling menguatkan. Bukan malah dicari nama-nama yang tidak ada di as-Suluk, di as-Samarqandi, di as-Sakron. Itu kan lucu. Tidak mungkin suatu nasab, jalur nasab itu presisi, tidak mungkin. Yang Kiai Haji Imad sodorkan kepada publik menjatuhkan seorang ahli nasab, itu berbahaya. Tanggapan kita kepada Imam As-Sakron hanya seperti anak SD, apa pantas? Nah, jadi Kiai Haji Imad dalam hal ini sekarang sudah sulit untuk membantah dan hanya berkutat pada masalah nama ini, nama itu, nama ini tidak ada. Nama ini di sini disebutkan, di situ disebutkan, di sini tidak. Itu tidak penting. Esensinya adalah dalam manuskrip Kiai Haji Hanan dan silsilah Ba'alawi ini memang satu arah, satu jalur. Memang nama tidak harus ada yang tidak harus persis, pasti tidak akan. Seperti dalam video-video sebelumnya saya juga menyebutkan ini disebutkan begini, di sini disebutkan di sini disebutkan seperti ini. Loh, memang seperti itu dalam kitab nasab. Tidak harus sama. Kemudian Asyidaratul Mubarakah yang beliau gembur-gemburkan itu kan memang tidak ada hubungannya. Jika tidak disebutkan dalam kitab Asyidaratul Mubarakah, apa Asyidaratul Mubarakah menjadi pembantah kepada kitab setelahnya? Tidak ada. Ini yang dibuat Kiai Haji Imad. Karena kitab Asyidaratul Mubarakah tidak menyebutkan, maka kitab nasab yang sesudahnya, yang beberapa abad setelahnya, itu tidak bisa diterima karena dibantah oleh kitab Asyidaratul Mubarakah. Ini juga tidak ada dalam ketentuan nasab. Kan ini dibuat-buat. Yang Kiai Haji Imad bawakan dalam narasinya itu malah dalam masalah ketentuan hadis, ada dhaif, ada sahih. Istilah yang beliau bawa dhaif jiddan nasabnya. Loh, ini kan bukan hadis. Ada nasab dhaif, sahih, maudhu kan bukan hadis. Yang beliau bawa malah hadis. Dari segi sanadnya, caranya menetapkan. Kemudian yang beliau bawa kaidah-kaidah fikih. Jadi hadis dan fikih yang digabungkan tidak mendatangkan kaidah-kaidah nasab sama sekali. Ini kan salah. Nah, jadi sudah difahami sangat-sangat lemah tesis Kiai Haji Imad dan sangat-sangat lemah apa yang beliau sampaikan, narasikan. Kemudian tes DNA. Tes DNA ini kan para ahli sendiri itu berbeda pendapat. Upload grup G dan seterusnya. Nah, ini para ahli juga beda pendapat. Ini mengelompokkannya kepada etnis suku mana dan seterusnya dalam masalah tersebut dan lain sebagainya. Tes DNA memang akurat, tapi penetapannya dalam ketentuan-ketentuan menentukan ini jalurnya ke suku ini, kepada etnis ini, itu masih dipertentangkan, masih diperdebatkan. Menisbatkan pada suatu etnis dari hasil tes DNA itu masih diperdebatkan loh oleh para ahli. Jika memang G, J atau semacamnya, itu masih diperdebatkan.
Jadi tes DNA bukan solusi, bukan. Jadi itu yang sekarang digembar-gemborkan oleh orang, harus tes DNA dan kitab sezaman. Tes DNA dan kitab sezaman ini yang ditelan, yang dikonsumsi oleh orang-orang melalui pernyataan Ki Haji Iman. Jadi dari manuskrip Ki Haji Hanan yang menyebutkan silsilah Wali Songo, ini kan bisa menjadi pertimbangan bagi ahli nasab. Tidak harus mengambil dari buku nasab yang sezaman dan semacamnya, atau harus buku nasab, tidak. Dari data-data yang lain itu bisa seorang ahli nasab mengambil data, mencari jalur nasab. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.